Hello everyone, welcome back to this channel. Pada kesempatan kali ini, Miss Unique akan membahas tentang pronouns atau kata ganti. Welcome back again, selamat jumpa lagi dengan Miss Unique dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul. Pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang pronouns atau kata ganti sebagai objek kalimat. Oke? Sama seperti fungsi yang pertama tadi, sebagai subjek kalimat, maka di sini adik-adik juga melihat ada kolom bertuliskan pihak pertama, tunggal dan jamak, pihak kedua, tunggal dan jamak, pihak ketiga, tunggal dan jamak. Nah, kita akan mempelajari bagaimana kata ganti yang tadi berfungsi sebagai subjek akan berubah tulisannya karena posisi kata ganti tersebut pindah. Bukan lagi sebagai subjek, tetapi sebagai objek kalimat. Kita lihat nanti saya, I, akan berubah menjadi me. Untuk yang jamak, tadi kata we, saya dan teman saya dan orang yang di samping saya, akan berubah menjadi us. Tulisannya U dan S dibaca us. Untuk pihak kedua, berarti kita menunjuk pada orang yang di depan kita, baik itu tunggal maupun jamak, sama dan tidak berubah dari yang subjek tadi, tetap yaitu you, baik tunggal maupun jamak. Untuk pihak yang ketiga, dia laki-laki, tadi pada posisi subjek bahasa Inggrisnya adalah he. Pada posisi objek, he akan berubah menjadi him. Dia wanita, pada posisi subjek tadi she. Pada posisi objek, she berubah menjadi her. Untuk dia tetapi bukan manusia, kata-kata yang digunakan tetap sama. Subjeknya tadi it, maka objeknya juga it. Bagaimana bentuk jamak untuk pihak ketiga? Dia laki-laki, dia perempuan, dia bukan manusia, tadi hewan, tumbuhan, benda, lokasi. Bentuk jamaknya hanya ada satu, yaitu kata mereka, they, pada posisi subjek. Kalau kata they ini, mereka ini akan digunakan dalam kalimat dan posisinya sebagai objek, maka kata they berubah menjadi them. Contoh kata ganti atau pronouns pada posisi objek kalimat. Mari kita lihat berikut ini. Pihak pertama, terdapat kalimat Indonesia needs, silakan pilih I atau me. Indonesia needs I atau Indonesia needs me. Nah, ini sudah Miss Unique beri tanda silang menunjukkan bahwa kata I yang tadi berada di awal kalimat di sini harus berubah menjadi me karena letak kata ganti ini sekarang berada di belakang kata kerja needs. Membutuhkan Indonesia, membutuhkan saya. Indonesia memerlukan saya. Kita sebagai warga negara yang baik harus sadar tentang
kewajiban-kewajiban kita ya. Nah, negara kita membutuhkan kita dalam rangka kita memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kalau adik-adik tentu kewajiban utamanya salah satunya adalah belajar dengan tekun, tertib, menghargai waktu, dan konsisten. Tidak berubah-ubah, kadang semangat, kadang tidak. Ya adik-adik. Oke, lagi. Indonesia needs me. Indonesia membutuhkan saya. Tidak Indonesia needs I. Jamak. Tadi we berubah menjadi us. Indonesia needs us. Indonesia membutuhkan kita. Tangannya tetap saja menunjuk diri sendiri. Indonesia membutuhkan saya. Nah, Indonesia needs me. Pada saat mengucapkan me, tangan adik-adik menunjuk ke dada. Indonesia needs us. Tangan adik-adik menunjuk ke dada dan ke teman di sebelah. Ya, seolah-olah ada seseorang di sebelah adik-adik. Untuk membantu supaya cepat hafal. Pihak kedua berarti orangnya yang ada di depan kita. Indonesia needs you. Indonesia membutuhkan kamu. Nunjuk ke depan. Jamaknya, Indonesia butuh kalian loh. Indonesia needs you. Sama memang tulisannya, tetapi maknanya di sini adalah kalian jamak. Jadi tangan adik-adik bergerak ke kiri dan ke kanan, menunjuk ke arah depan. Pihak ketiga, Indonesia needs him. Indonesia membutuhkan dia. Him ini perubahan dari he. Tadi di depan he pada posisi subjek di awal kalimat. Di sini he menjadi him karena letak kata dia ini mengikuti atau sesudah kata kerja. Di sini kebetulan kata kerjanya adalah needs, membutuhkan. Indonesia membutuhkan dia. Dia ini adalah pria. Berikutnya, Indonesia needs her. Indonesia membutuhkan dia. Dia di sini perubahan dari kata she, wanita. Tadi she karena di depan kata kerja sebagai subjek. Sekarang menjadi her karena di belakang kata kerja sebagai objek. Jadi kalau mengatakan Indonesia needs she, tidak benar. Indonesia needs her. Dan jangan lupa jari adik-adik menunjuk ke kanan, arah kanan atau ke arah kiri, ke satu orang. Indonesia needs it. Indonesia membutuhkannya. Nah, ini terserah adik-adik bisa menunjuk ke benda atau apapun itu yang jelas jumlahnya satu atau sekaligus yang tidak bisa dihitung dan bukan manusia. Bisa saja ini artinya vaksin. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Indonesia needs it. Indonesia membutuhkannya. Membutuhkan vaksin misalnya. Untuk yang jamak, Indonesia needs them. Indonesia membutuhkan mereka. Them. Artinya sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu, tetapi bukan saya pihak pertama, bukan orang di hadapan kita, tetapi agak jauh dari kita dan jumlahnya tadi lebih dari satu dan bisa dihitung. Ini ya adik-adik, karena itu disebut pronoun sebagai objek kalimat. Jadi karena beda letaknya, kata ganti ikut berubah tulisannya, kecuali kata you dan it masih sama seperti subjek tadi. Demikian adik-adik penjelasan pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang fungsi pronouns atau kata ganti sebagai objek kalimat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. See you. Bye.